Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang resum dari materi, tablo semantik, dan deduksi alami. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah yang pertama ada saya sendiri, Bagi Safira Aini, lalu ada Marcelina Rahmawati, Aljabar Rizal Azhar, Muhammad Randy Pratama, dan Rifki Zakia Rozaan, dan Yohanes Edu. Materi pertama adalah tentang tablo semantik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bagi Safira ini, dengan NPM 2015061059. Dalam pencarian validitas argumen, kita biasanya menggunakan tabel kebenaran. Namun, dalam penentuan tabel kebenaran tuh, semakin banyak premis yang disediakan, semakin banyak pula baris yang kita perlukan untuk menentukan tabelnya. Untuk itu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kita bisa tetap mencari validitas argumen tanpa menggunakan tabel kebenaran yang terlalu banyak tabelnya, kita dapat menggunakan tablo semantik. Jadi, tablo semantik ini sebenarnya hanya bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang berbentuk pohon terbalik dengan cabang ranting yang relevan. Jadi, bentuk tablo semantik itu seperti pohon dengan cabang yang ke bawah. Nah, untuk aturannya tersendiri, jadi jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika tersebut disebut mutually inconsistent atau bersama-sama tidak konsisten, yang bernilai salah semua. Nah, namun, bagaimana jika ada satu cabang yang terbuka? Nah, jika hal itu terjadi, jika terdapat minimal satu cabang terbuka, maka ada setidaknya satu baris yang bernilai T, hingga disebut mutually konsisten, atau bersama-sama secara konsisten. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan-aturan pada tablo semantik. Jadi, pada tablo semantik ini, kan seperti yang dijelaskan di awal bahwa berbentuk pohon terbalik. Nah, gimana sih cara untuk membuat pohon tersebut? Ada 10 aturan tablo semantik. Yang pertama, jika A, N, B, ini kita langsung tulis ke bawah. Selanjutnya ada aturan A or B. A or B berbentuk cabang, yang menjadi cabang A dan cabang B. Selanjutnya ada A implikasi B, berbentuk cabang. Yang cabang pertama adalah negasi A dan cabang kedua adalah B. Selanjutnya ada A B implikasi B, berbentuk dua cabang. Cabang pertama menjadi A N B dan cabang kedua menjadi negasi A N negasi B. Selanjutnya negasi bertemu negasi A, itu kita menjadi A saja. Lalu aturan ke-6 ada negasi dari A N B yang menjadi cabang, yang cabang pertama adalah negasi A dan cabang kedua adalah negasi B. Yang selanjutnya aturan ke-7 ada negasi A or B yang menjadi tidak berbuat cabang, jadi dia langsung negasi A dan negasi B. Yang ke-8 ada negasi A implikasi B, tidak bercabang juga, jadi A dan negasi B. Yang ke-9 ada negasi A, B implikasi B, yang terbagi menjadi dua cabang, menjadi cabang pertama A, N negasi B, dan cabang kedua negasi A, N, B. Nah, aturan ke-10. Jika ada bentuk logika A dan negasinya, yaitu negasi A, yang berada pada satu deretan cabang dari tablo, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang dinyatakan tertutup. Nah, selanjutnya kita membahas materi soal. Tapi sebelumnya kita harus tahu, gimana sih dari aturan-aturan ini, gimana caranya kita dapat menyelesaikan cabang. Jadi, ada namanya aturan heuristik untuk pengerjaan tablo semantik. Caranya, yang pertama, kita pilih dulu di antara 10 aturan ini, mana yang ekspresi logikanya tanpa menggunakan cabang. Jadi di sini ada aturan 1, ada aturan 7, ada aturan 8, ada aturan 5. Utamakan yang tidak memiliki cabang terlebih dahulu, agar pengerjaannya tidak terlalu panjang cabangnya. Jika sudah ada yang cabangnya paling dikit, kita baru bisa membuat ekspresi logika yang selanjutnya ada cabang. Nah,
Kita masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan tableau semantik, carilah kekonsistenan dari argumen-argumen berikut. Ekspresi logika pertama diketahui A, implikasi negasi B, dan ekspresi logika kedua A, N, B. Nah, yang pertama, seperti yang saya bilang, heuristik tableau semantik yang pertama adalah cari yang tidak memiliki cabang. Dari dua ini, kita lihat di slide sebelumnya, yang tidak memiliki cabang adalah aturan pertama, A, N, B. Jadi, kita bisa langsung A, N, B, kita jabarkan A dan B, dia tidak memiliki cabang. Sudah seperti itu, kita lanjut ke ekspresi logika yang pertama, A implikasi B. A implikasi negasi B. Seperti yang tadi, aturan nomor 3, A implikasi negasi B menjadi dua cabang, yaitu yang cabang pertama menjadi negasi A, dan cabang kedua nilainya tetap. Tapi namun karena di sini dia negasi B, nilainya tetap, jadi dia tetap negasi B. Yang di sini nilainya ganti jadi negasi A. Nah, di sini negasi A bertemu dengan A. Seperti aturan ke-10, jika dalam satu ranting yang sama ada ekspresi logika A saja dan negasinya, maka itu cabang tersebut kita tutup. Berarti ini cabangnya tertutup. Selanjutnya, di sini karena di sini ada negasi B dan turunan cabang juga menjadi negasi B, dan di sini juga ada B bertemu negasi B, maka seperti aturan ke-10 bahwa ranting dari cabang ini juga tertutup. Jadi, hasil dari kekonsistenan dari argumen-argumen berikut adalah, karena semua cabangnya tertutup, berarti ini adalah mutually inconsistent, seperti definisi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Baik, selanjutnya akan tentang tableau semantik dan strategi pembalikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Yohanes Edu Parlangan Ritonga dan NPM 20150610111. Saya akan menjelaskan mengenai tableau semantik dan strategi pembalikan. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Tableau semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen baik ekspresi logika ataupun suatu argumennya dan menjadikan itu konsisten atau tidak konsisten. Sedangkan strategi pembalikan atau refutation strategi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen atau suatu ekspresi logika. Jadi, strategi pembalikan juga digunakan untuk memastikan bahwa nilai-nilai premis itu harus benar dan diikuti oleh kesimpulan yang benar. Dan teknik ini mirip penyederhanaan, dan perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Slide selanjutnya. Sehingga untuk menggabungkan tableau semantik dengan strategi pembalikan, kita mendapatkan cara untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen serta kevalitan dari argumen tersebut. Jadi kita menggunakan tableau semantik dengan strategi pembalikan yang dilakukan dengan cara menegasikan kesimpulan dan hasil yang didapatkan dari pohon tertutup semua. Maka terjadi ketidakkonsistenan argumen dan ketidakkonsistenan tersebut menjadikannya valid. Slide selanjutnya. Mungkin di sini ada salah satu contoh, yaitu tentukan kekonsistenan argumen berikut dan buktikan kevalidannya. Premis pertama, jika Melita tinggal di Lampung, dia tinggal di Indonesia. Premis kedua, Melita tinggal di Lampung. Dan kesimpulannya, dengan demikian Melita tinggal di Indonesia. Hal tersebut dapat kita jabarkan sebagai A
adalah Melita tinggal di Lampung, dan B, Melita tinggal di Indonesia. Maka jika Melita tinggal di Lampung, dia tinggal di Indonesia, dapat kita ekspresikan sebagai A implikasi B. Lalu yang kedua, Melita tinggal di Lampung dapat kita ekspresikan dengan A. Lalu untuk kesimpulannya, dengan demikian Melita tinggal di Indonesia. Maka kita dapat tulis dengan B. Karena kita menggunakan strategi pembalikan, maka kita harus menegasikan kesimpulannya terlebih dahulu. Seperti aturan heuristik dari tableau semantik, maka kita mengerjakan yang tidak ada cabangnya terlebih dahulu. Maka kita tulis yang nomor 2 terlebih dahulu, A. Lalu kita tulis hasil dari negasi tadi atau pernyataan ketiga, negasi B, dan barulah kita tulis A implikasi B menjadi negasi A dan B. Karena kita dapat lihat di sini terdapat A dan terdapat negasi A, maka cabang tertutup. Dan kita juga dapat lihat di sini terdapat negasi B dan bertemu dengan B, maka cabang tertutup. Oleh karena itu kesimpulannya, karena seluruh tableau semantik tertutup, maka ekspresi tersebut tidak konsisten. Dan karena adanya strategi pembalikan, maka argumen tersebut bernilai valid. Sekian mungkin penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke deduksi alami. Deduksi alami yang pertama adalah modus ponens yang akan dijelaskan oleh rekan Marcelina. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi modus ponens dan modus tollens. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Marcelina Rahmawati dengan NPM 2015061046. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian deduksi alami. Deduksi alami merupakan penarikan kesimpulan dengan cara yang singkat, langsung, dan tepat, yakni dengan menurunkan konklusi dari premis-premisnya dengan menggunakan rentetan argumen elementer yang sudah diketahui valid, sehingga deduksi alami ini tidak membutuhkan tabel kebenaran. Slide selanjutnya. Untuk modus ponens, untuk pengertiannya, modus ponens adalah teknik penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal yang berhubungan. Dalam memberikan kesimpulan, modus ponens harus memenuhi persyaratan tautologi dan bukan kontingensi. Jika diringkas, bentuk dasarnya menjadi seperti yang digambar, P maka Q, N, P maka Q. Dengan syarat, yang pertama, argumen memiliki dua premis atau hipotesis. Yang kedua, premis pertama adalah jika maka, yaitu jika P maka Q. Lalu yang ketiga, premis kedua menyatakan bahwa P benar. Yang keempat, dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Lalu aturan yang mendasari modus ponens adalah yang pertama, premis 1 itu jika P maka Q. Lalu untuk premis kedua, P benar. Lalu kesimpulannya maka Q. Slide berikutnya. Untuk contoh soal, tentukan konklusi dari pernyataan berikut. Jika bulan Ramadan sekolah diliburkan, Wati akan berlibur ke Pulau Jawa. Bulan Ramadan sekolah diliburkan. Maka kita bisa memisalkan bulan Ramadan sekolah diliburkan sama dengan A. Dan Wati akan berlibur ke Pulau Jawa itu sama dengan B. Maka kita bisa menggunakan aturan modus ponens, menyusunnya menjadi jika A, maka B. A, benar. Maka kesimpulannya adalah B, yaitu Wati akan berlibur ke Pulau Jawa. Slide berikutnya. Modus tollens. Sama seperti modus ponens, hanya saja di modus tollens ini pernyataan tunggalnya bernegasi. Dalam konteks tertentu, dapat disimpulkan bentuk dasar modus tollens sebagai berikut. Seperti yang digambar, jika P maka Q, N negasi Q, maka negasi P. Dengan syarat, yang pertama, argumen ini memiliki dua premis. Yang kedua, premis pertama adalah bersyarat atau pernyataan jika maka. Misalnya bahwa jika P maka Q.
Premis kedua adalah negasi Q. Yang keempat, dari dua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa yang didapatkan ialah negasi P. Aturan yang mendasari modus tollens yaitu premis pertama yaitu jika P maka Q, lalu premis kedua adalah negasi dari Q, lalu kesimpulannya adalah negasi P. Slide selanjutnya. Untuk contoh soal, tentukan konklusi dari pernyataan berikut. Jika hari tidak hujan, maka kami akan pergi ke taman. Kami tidak akan pergi ke taman. Kita menjawabnya dengan memisalkannya, hari tidak hujan sama dengan A. Kami akan pergi ke taman sama dengan B. Lalu, kami tidak akan pergi ke taman itu sama dengan negasi dari B. Berdasarkan modus tollens, kita bisa susun premis-premis tersebut menjadi jika A, maka B bernilai benar, maka kesimpulannya negasi dari A. Dengan demikian, kesimpulannya adalah hari hujan. Sekian materi dari saya kembalikan dengan moderator. Selanjutnya adalah deduksi alumni tentang silogisme, disjungsi, dan hipotesis oleh Aljabar. Silogisme, disjungsi, dan hipotesis. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Jika pernyataan satunya P maka Q, dan pernyataan 2 Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Contoh kalimat, pernyataan 1, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Pernyataan 2, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat beasiswa. P-nya saya belajar dengan giat, saya lulus ujian kita nyatakan dengan Q, dan saya mendapat beasiswa kita nyatakan dengan R. Maka kesimpulannya P maka R. Jadi kesimpulannya jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapat beasiswa. Selanjutnya, silogisme disjungtif. Silogisme disjungsi adalah penarikan kesimpulan di mana jika diberikan dua pilihan P atau Q, jika Q tidak dipilih, maka kesimpulannya yang dipilih adalah P. Dan sebaliknya, jika P tidak dipilih, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh kalimat, pernyataan 1, saya belajar dengan giat atau saya tidak lulus ujian. Pernyataan 2, saya tidak belajar dengan giat. Saya belajar dengan giat kita nyatakan dengan P, dan saya tidak lulus ujian kita nyatakan dengan Q. Jadi kesimpulannya saya tidak lulus ujian. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya adalah deduksi alami tentang simplifikasi dan konjungsi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Randy. Ya, oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Randy Pratama, NPM 2015061010. Di sini saya akan menjelaskan bagian simplifikasi dan konjungsi. Ya, pertama, simplifikasi. Simplifikasi adalah penyederhanaan suatu konjungsi dengan menghilangkan salah satu premisnya. Untuk aturan simplifikasi dinyatakan dalam bentuk jika terdapat premis P dan Q, maka konklusinya adalah P. Atau bisa juga jika terdapat premis P dan Q, maka konklusinya adalah Q. Slide selanjutnya. Untuk contoh soalnya, terdapat argumen yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro berada di Provinsi Lampung. Tentukan kesimpulan dari argumen tersebut. Untuk pembahasannya, pertama kita misalkan P adalah Kota Bandar Lampung berada di Provinsi Lampung dan Q adalah Metro berada di Provinsi Lampung. Dari argumen tersebut, kita dapat ekspresi logika yaitu P dan Q. Dan untuk menentukan kesimpulannya, kita menggunakan aturan simplifikasi, yaitu
Jika terdapat premis P dan Q, maka konklusinya adalah P, atau terdapat premis P dan Q, konklusinya adalah Q. Dari aturan tersebut kita dapat kesimpulannya, yaitu Kota Bandar Lampung berada di Provinsi Lampung, atau kesimpulannya adalah Metro berada di Provinsi Lampung. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah penghubung yang menghubungkan antara dua premis menjadi satu. Untuk aturan konjungsi ini dinyatakan dalam bentuk, jika terdapat premis P dan premis Q, maka konklusinya adalah P dan Q. Selanjutnya. Untuk contoh soalnya, terdapat argumen, Agus sedang makan ayam, Agus sedang makan udang. Lalu tentukan kesimpulan dari argumen tersebut. Untuk pembahasannya, misalkan P adalah Agus sedang makan ayam, dan Q adalah Agus sedang makan udang. Dari argumen tersebut, didapat ekspresi logika P juga Q. Untuk menentukan kesimpulannya, kita menggunakan aturan konjungsi, maka didapat P, Q, konklusinya adalah P dan Q. Jadi kesimpulan dari argumen tersebut adalah Agus sedang makan ayam dan udang. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Deduksi alami yang terakhir adalah tentang konstruktif dilema, destruktif dilema, dan addition yang akan dijelaskan oleh rekan Rifki Zakia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai konstruktif dilema, destruktif dilema, dan addition akan dijelaskan oleh saya, Rifki Zakia Rojan, dengan NPM 2015061054. Nah, yang pertama, pada simple konstruktif dilema, dalam dilema konstruktif sederhana, premis kondisional menyimpulkan konsekuensi yang sama dari semua antecedent yang disajikan dalam proposisi disjungtif. Oleh karena itu, jika ada antecedent yang benar, maka konsekuensinya harus benar. Dapat dilihat dari pengertiannya bahwa syarat untuk simple konstruktif dilema yaitu terdapat premis kondisional yang menyimpulkan konsekuensi yang sama. Lalu yang kedua, semua antecedent yang disajikan ada dalam proposisi disjungtif. Nah, dapat kita lihat dalam bentuknya. Yang pertama itu dalam premis 1 dan premis kedua, PR itu disebut dengan antecedent, sementara Q disebut dengan konsekuen. Lalu dalam premis ketiga, semua antecedent dalam premis 1 dan premis kedua dibuatkan proposisi disjungtifnya dalam premis ketiga. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke contohnya saja. Slide selanjutnya. Nah, contoh dari simple konstruktif dilema yaitu bentuk ini diilustrasikan oleh seorang pria yang terperangkap di lantai atas gedung yang terbakar. Premis pertamanya, jika saya melompat, saya akan segera mati karena jatuh. Lalu premis kedua, jika saya menetap, maka saya akan segera mati karena api. Lalu premis ketiga, saya harus melompat atau bertahan, atau menetap. Di sini tidak ada alternatif lain. Maka konklusinya adalah, oleh karena itu saya akan segera mati. Dapat kita lihat dalam premis tersebut, bahwa konsekuensinya semua dalam premis 1 dan premis 2 yaitu sama, yaitu saya akan segera mati. Lalu kita masuk ke teknik berikutnya, slide selanjutnya. Nah, yang kedua dari konstruktif dilema adalah kompleks konstruktif dilema. Kita lihat bentuknya. Premis 1 yaitu jika P maka Q. Premis kedua yaitu jika R maka S. Premis ketiga yaitu P atau R. Maka konklusinya adalah Q atau S. Nah, kita lihat untuk premis pertama dan premis kedua mempunyai antecedent P dan R. Lalu, premis 1 dan premis 2 mempunyai konsekuen yang beda, yaitu Q dan S. Nah, jika premis ketiganya yaitu merupakan antecedent-nya, maka konklusinya merupakan konsekuensi dari premis 1 dan premis kedua. Slide selanjutnya. Kita masuk ke contohnya dari kompleks konstruktif dilema, yaitu
Pada premis 1, jika saya memenangkan 1 miliar rupiah, saya akan menyumbangkannya untuk pembangunan masjid. Lalu untuk premis kedua, jika teman saya memenangkan 1 miliar rupiah, dia akan menyumbangkannya ke Yayasan Yatim Piatu. Lalu untuk premis ketiga, saya menangkan 1 miliar rupiah atau teman saya memenangkan 1 miliar rupiah. Lalu konklusinya adalah, oleh karena itu uang tunai tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan masjid atau akan disumbangkan dengan Yayasan Yatim Piatu. Kita lanjut ke teknik berikutnya. Nah, teknik berikutnya yaitu ada destruktif dilema. Sama seperti konstruktif dilema, destruktif dilema dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simple destruktif dilema, dan yang kedua ada kompleks destruktif dilema. Slide selanjutnya. Yang pertama ada simple destruktif dilema. Dalam dilema destruktif sederhana, premis kondisional menyimpulkan lebih dari satu konsekuensi dari antecedent yang sama, yang disajikan secara pemisahan kontradiksi dalam proposisi disjungtif. Dan kesimpulannya adalah kontradiksi dari antecedent-nya. Lalu kita langsung aja masuk ke contoh. Nah, contoh dari simple destruktif dilema yaitu premis 1, jika saya ingin lulus ujian, saya akan belajar sepanjang malam. Lalu premis kedua, jika saya ingin lulus ujian, saya juga teliti saat menjawab soal. Premis ketiga, saya tidak akan belajar sepanjang malam atau saya tidak akan teliti saat menjawab soal. Maka konklusi yang diperoleh adalah negasi dari antecedent-nya yang sama, yaitu oleh karena itu saya tidak akan lulus ujian. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu kompleks destruktif dilema. Dalam dilema destruktif yang kompleks, premis kondisional tidak menyimpulkan konsekuensi yang sama dari semua antecedent. Proposisi disjungtif merupakan pemisahan kontradiksi dari konsekuensi premis kondisional dan kesimpulannya adalah pemisahan kontradiksi dari antecedent-nya. Lalu kita masuk ke bentuknya, yaitu premis 1, jika P maka Q, premis kedua, jika R maka S, premis ketiga, negasi Q atau negasi S, maka konklusinya adalah negasi P atau negasi R. Dapat kita lihat dalam premis 1 dan premis kedua, antecedent dari keduanya dan konsekuen dari keduanya berbeda. Premis ketiga menyatakan negasi dari seluruh konsekuennya, maka konklusinya adalah negasi dari seluruh antecedent-nya. Kita masuk ke contohnya. Nah, contoh dari kompleks destruktif dilema adalah premis 1, jika dia menerima posisi di Harvard, dia akan membeli laptop baru. Premis kedua, jika dia menerima jabatan editor, dia akan membeli setelan baru. Premis ketiga, dia tidak membeli laptop baru atau dia tidak membeli setelan baru. Maka konklusinya adalah dia tidak menerima posisi di Harvard atau dia tidak diterima jabatan editor. Nah, kita masuk kepada teknik yang terakhir, yaitu addition. Addition adalah inferensi penambahan disjungtif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau. Alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Kita lihat dalam bentuknya, yaitu jika ada premis 1, P, maka konklusinya adalah P atau Q. Kita masuk saja ke dalam contoh. Premis satunya yaitu langit berwarna biru. Maka konklusinya yaitu langit berwarna biru atau sapi memakan rumput. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami tentang tabel semantik dan deduksi alami. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.